Salam Pak Afri ya Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf. Sejujurnya saya sendiri sebetulnya masih agak bingung dengan karburator dan EV Pak. Kalau menurut saya dari segi indikator apa yang mau disandingkan sebetulnya Pak? Tenaga, karena karburator itu bisa disetting secara manual dan mungkin kita bisa mau mencari tenaga yang terbaik. Rasa-rasanya nanti EV bisa kalah Pak, seperti itu. Jadi kalau saya ini cukup agak membingungkan juga kalau nanti ada pertanyaan dari siswa, kira-kira bagaimana ini nanti perbandingan EV dengan karburator? Sama halnya dengan ini Pak, terserah saya potong. Sama halnya dengan batak gitu Pak. Itu mirip-mirip itu permasalahannya seperti itu. Oke, lanjutkan Pak, lanjutkan. Makanya saya kadang agak khawatir juga nanti kalau salah menjelaskan kepada anak-anak, misalkan OFC lebih bagus, tapi indikatornya dari sisi apa? Misalkan seperti itu Pak, kalau saya. Jadi kalau saya batasi mungkin beberapa waktu saya sampaikan dulu indikatornya dulu. Kalau kita mau efisiensinya bahan bakar, teslah yang paling bagus. Saya seperti itu Pak. Namun nanti kalau kaitannya dengan tenaga yang dihasilkan dari efek penyaluran bahan bakar, itu mungkin akan bisa berbeda, mungkin seperti itu secara prakteknya. Itu yang saya pahami Pak. Mungkin bisa diperjelas. Mohon bantuan nanti dari bimbingannya saya. Terima kasih Pak. Ya, bagus banget ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan dikomentari dulu sama yang lain ya. Nanti kami kasih ke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dengan Pak Arif ya. Saya mau menanggapi dari yang tadi Pak, yang barusan Pak. Ya. Nah, kalau menurut pengalaman saya kan dari indikator itu kan ya, untuk mesin EV mungkin bisa juga untuk menyaingi mesin karburator dengan cara di remap ulang ECU-nya Pak. Kalau yang saya pahami seperti itu Pak. Mungkin hanya gitu Pak dari saya Pak, tambahannya Pak. Ya, Pak Arif, kita jelas ada. Yang lain satu lagi nih. Saya coba Pak pada dulu Ya, silakan Pak Yusuf. hanya nambah aja Pak dari tadi yang bahwa percepatan itu sendiri yang menurut saya itu intinya yang menggunakan FI udah jelas dia itu diatur dengan ECU dan sebagainya, sehingga di sini bahan bakar lebih irit, lebih efisien, tenaga juga lebih gede. Dan tadi bahwa menurut kecepatan karburator bisa lebih. Di sini kalau melihat kecepatan benar-benar bisa di setting seperti itu, tetapi yang dihasilkan atau yang diinginkan oleh masyarakat itu satu, bahan bakar lebih efisien, tenaga lebih, itu yang paling utama. Sehingga di sini yang saya apresiasi bahwa di dalam FB ini benar-benar sangat sempurna lah, karena benar-benar di sini dari mulai sensor termasuk ECU dan yang mengerjakannya dia aktuator ini benar-benar sangat sempurna. Jadi sehingga saya hanya menambahkan lebih efisien, kata EV itu ya bahan bakar lebih irit atau efisien dan tenaga lebih besar. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Edi mau menambahkan dulu? Baik, jadi kalau saya tadi lihat, saya mulai dengar gitu, luar biasa sekali kenapa para peserta ini. Jadi betul apa yang dikatakan tadi siapa tadi yang Pak Atik ya, Pak Atik itu siapa tadi? Apik ya Pak. Ya, Pak Atik, indikatornya itu berdasarkan indikator apa kita membandingkannya, itu Pak Atik ya. Tapi jelas yang dari awal itu kita fokusnya memang tidak disebutkan secara langsung indikator apa yang menjadi perbanding tadi itu antara karburator dan EV.
kita arahkan itu adalah pemakaian atau penggunaan bahan bakar. Ya. Jadi memang kalau kita lihat lagi EV ini lebih hemat bahan bakar. Kemudian ada satu lagi Pak, emisi gas buangnya lebih bersih dibandingkan karburator. Karena ketika pencampuran bahan bakar dan udara itu menjadi lebih kemungkinan dibanding dengan sistem karburator. Dan kenapa yang injeksi itu lebih kemungkinan? Karena pemasukan bahan bakarnya itu ditekan, ya, ditekan sehingga ketika keluar melalui lubang masa injektornya itu kecil, di ketika itu dia benar-benar spray atau benar-benar pembagian. Jadi semakin bagus ya ketika terjadi dipercikan dari spakta ya dari besi itu semua dapat terbakar. Untuk itulah pemakaian bahan bakarnya menjadi lebih efisien dan karena pembakarannya kemudian ya campuran bahan bakarnya kemudian dan ketika terjadi pembakaran maka emisinya juga akan lebih rendah ya. Jadi pakai betul yang tadi bilang tadi yang indikator ternyata ya saya tegaskan saja jadi pemakaian bahan bakar mungkin itu saja Sadani nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Erik. Saya mau menambahkan saja ya. Jadi yang dibahas sama Bapak semua itu sudah benar semua tentunya. Arahnya juga sudah oke. Pernyataan-pernyataannya juga sangat fundamental dan kritis ya. Terbilang tadi yang terakhir itu dari hanya Pak Afik ya yang dijawab oleh Ibu Salama. Katanya indikatornya apa? Jadi kalau saya ingin menambah ada analogi 4 dan 2 tapak bahwasanya ternyata kalau kita ingin tahu 2 tak itu kan memang lebih unggul. Karena apa? Karena tenaga yang dihasilkannya itu lebih besar. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tenaga yang dihasilkan lebih besar itu karena apa? Karena itu yang di 2 tak itu kan kecepatan pemrosesannya. Jadi karena kecepatan pemrosesannya itu menjadikan dia lebih besar, tetapi kan ada hal yang maksudnya bahan bakar yang tidak dimanfaatkan. Satu, berarti banyak yang terbuang, yang kemudian yang terbuangnya itu banyak dan mengandung emisi gas buang yang tinggi. Nah, sama halnya juga dengan karburator. Iya, karburator pun sama dengan emisi. Kita bisa bayangkan bahwasanya kalau memang menentukan indikatornya apa, maka di karburator itu ibaratnya kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu yang dikonsumsinya itu nggak full gitu. Misalkan tenaga yang dihasilkan atau ibaratnya kalau kita ambil tentang campuran bahan bakarnya saja itu bahan bakar yang disuplai itu tidak seutuhnya diolah. Akhirnya itu istilahnya kan wasting ya, itu penghamburan. Nah, penghamburan tadi yang menyebabkan bahwasannya di EPI itu ternyata tenaga yang diberikan adalah tenaga yang diolah. Jadi bahan yang diberikan misalkan 1 kilo, diolahnya 1 kilo. Meskipun kita nggak akan mungkin sampai saat ini, detik ini, teknologi belum ada yang mencapai apa yang diberikan, apa yang diolah 100% belum. Tetapi dengan EPI itu sangat mendekati kepada suplai bahan bakar udara yang diberikan, itu adalah sejumlah itu yang dikelolanya juga. Kemudian dari segi tenaga yang dihasilkan itu dekat dengan yang diberikan juga emisinya itu sangat rendah. Itu tadi yang dibahas sama Pak siapa yang di awal ya, ada fungsi koreksi. Jadi dengan adanya EPI itu selain dia memindai awal, baik itu memindai udara, kemudian itu dia kelola estimasinya bagaimana nanti di aktuator semacam injektor dan emission itu memberikan pada ukuran-ukuran tertentu yang sudah disituasikan. Kembali lagi tadi ke pertanyaan awal bahwasanya karburator itu Bapak
Bapak bisa bayangkan di karburator itu hanya satu komponennya, tapi dia pada saat bekerja itu melayani beberapa silinder. Bapak-bapak sekalian kan mungkin sudah paham ya, di mobil itu kan ada tidak hanya satu gitu, ada 4 silinder, tetapi semua pasokannya itu dilayani oleh satu karburator. Makanya di dalam karburator itu terdapat beberapa sistem gitu ya, mulai dari sistem lidah, sistem power sampai kepada sistem tube sekalipun ya. Nah, sedangkan di EV itu ya itu tadi yaitu kalau kemarin tuh sesi pertama ada yang membahas ibarat tubuh dia, jadi memiliki fungsi sensor, dia yang memindai, kemudian pindaiannya dilaporkan kepada si ECU atau ECM, kemudian si ECU ECM menghitung, mengkalkulasi dan menginstruksikan kepada aktuator-aktuator. Nah, selain itu mereka pun ada selain sensor pindai ada sensor yang bekerja pasca pembakaran, yaitu misalkan oksigen sensor ditempatkan di exhaust manifold untuk memberikan koreksi, sehingga pada saat nanti pengaturan bahan bakar yang kemudian itu lebih pas lagi gitu. Baik, dari saya sih seperti itu. Mungkin Bapak ada yang ingin menanggapi lagi? Mau tanya Pak, saya kan belum pernah lihat sistem yang bensin nih atau seperti itu. Biasanya kan pakainya diesel, kayak antar kilo dan sebagainya. Nah kalau yang kayak gini, dia ada feedbacknya nggak Pak? Jadi kalau misalnya dia pembakar bahan bakar yang lebih, dia akan kembali lagi ke tangki. Misalnya kemarin saya lihat di dalam videonya itu nggak ada feedbacknya Pak. Bagaimana Pak? Nah itu tadi ya, kayak atau overflow gitu Pak. Ya, bahwasanya ternyata kan sudah kita tahu bersama diesel itu diunduh sebetulnya ya, sampai ada yang istilahnya itu teknologinya sudah lebih unggul daripada bensin. Nah untuk yang pertanyaan Bapak nanti mungkin kami akan siapkan juga ya suplemen untuk EMS ini. Jadi di LMS nggak ada, kita akan coba nanti support di materi yang akan kami siapkan. Namun gimana Bapak-Bapak disampaikan saja yang misalnya seperti tadi saya melihat pengalaman saya Pak Abdul Aziz ya, itu di diesel, sedangkan yang di otonya atau di bensin seperti itu. Nanti akan pada ini ya, pertanyaan Pak Abdul Aziz apa tadi? Enggak, saya sudah terdengar. Ini tadi lurus. Gimana? Pertanyaan Pak Abdul Aziz mohon diulang tuh seperti apa? Iya Pak, gini Pak, jadi kan kalau misalnya kayak di diesel kan atau di mesin diesel kan dia ada overflow-nya Pak. Kalau misalnya dia dari kelebihan dari penyemprotan kan pasti ada kelebihan tuh. Nah kelebihan itu pasti dia akan kembali ke tangki bahan bakar atau dan sebagainya. Nah kalau misalnya di mesin bensin itu kita bisa lihat nozzle sama koil itu langsung penyemprotan. Nah kalau misalnya dia ada kelebihan itu kemana Pak ya? Kalau misalnya dia contoh dia bensin injektor itu dia semprotannya pengabutannya tidak sempurna atau tetes. Karena berarti kan dia kan tekanannya kan akan kembali. Nah itu dia apakah dia langsung overflow? Apakah saya lihat kemarin gambarnya itu belum ada yang overflow-nya atau feedback-nya lagi dulu kembali ke dalam bahan bakar dan sebagainya atau ke tangkinya gitu Pak. Oke, baik Pak Haji, Pak Abdul Aziz, terima kasih pertanyaannya. Langsung aja pada niat. Ya, silakan Pak. Jadi di bensin itu, di mesin bensin itu ada yang disebut dengan proses injektor dan satu lagi ada lembaga namanya ada di KP2 nanti Pak ya. Ada di KP2, jadi ketika tekanannya tinggi itu otomatis ada satu faktor saya lupa namanya Pak, ada di KP2 ya, ada di KP2 boleh saya berbicara ya, boleh saya berjawab yang komponen. Halo, silakan. Boleh saya bantu jawab? Ya, Pak. Oh ya Pak Dada, silakan Pak Dada. Ya.
Pak Abdul Aziz Pak, di mesin bensin itu di delivery pipe-nya itu di bagian ujung itu terpasang pressure regulator namanya. Nah itu Pak, pressure regulator yang kan mengendalikan bahan bakar ke tangki. Betul. Ya, pressure regulator itu akan mengatur tekanan. Jadi kelebihan bahan bakar itu kan menaikkan tekanan. Dan kelebihannya itu akan dikembalikan oleh pressure regulator melalui return pipe dan overflow pipe ke tangki. Itu untuk yang tipe pompa bahan bakarnya running terus Pak. Ya, running terus. Nah kemudian ada juga sebagian teknologi EV yang terbaru itu dengan cara pompanya di on off. Jadi kalau pas kelebihan tekanan pompanya off, tekanannya kurang itu on, sehingga kelebihan bahan bakar itu bisa dikurangi. Itu ada dua jenis EV yang dikembangkan di bensin. Itu aja Pak mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nada. Kita Abdul ya. Terima kasih. Abdul gimana? Silakan Pak. Boleh menambahkan Pak. Silakan dengan siapa Pak? Arif Pak. Pak Arif ya. Silakan Pak Arif. Kembalian bahan bakar itu ada beberapa titik yang banyak itu kan di injection pump pertama yang kembali terus nanti di nozzle. Nah pas di EV di bahan bakar bensin tadi siapa yang apa Pak Dadan ya di delivery pipe yang ya di nozzle-nya tidak ada kembaliannya. Kalau di nozzle-nya tidak seperti yang itu kan, kalau yang konvensional pun ada kembaliannya ya, tapi kalau di EV nozzle-nya tidak ada kembaliannya gitu. Tapi kalau di injection pump-nya ada gitu. Di yang di diesel di injection pump ada kembaliannya. Nah kalau yang EV yang ada kembaliannya kan selain tadi yang disebutkan pressure regulator, ada position damper, yaitu untuk mendeteksi maka sekarang mobil kelas contoh sambil yang Avanza itu tidak ada return line-nya. Pressure regulatornya tidak dipasang di delivery pipe-nya, tapi pressure regulatornya justru dipasang di unit pompanya. Nah, yang di delivery itu yang dipasang itu pulsation damper, jadi untuk sama hampir fungsinya untuk menyamakan untuk meratakan tekanan akibat hisapan dari bahan bakar itu dari kevakuman dari intake manifold. Jadi ketika itu tekanan bakarnya kurangi, ketika kecepatan tinggi yang mungkin ditambah seperti itu. Ini sedikit Pak. Pak Abdul Aziz. Ya Pak. Apakah bisa diterima itu barusan? Bisa Pak. Jadi saya kan kurang paham. Jadi saya pelajarin lagi. Ya kan, yang ini sudah ada yang dari kawan-kawan. Nah ini penambahan ilmu saya Pak. Ya, itu Pak. Betul. Ini fungsinya kan bukan fungsinya nih Pak. Saya mengajari diskusi ya. Ini kan kita diskusi aja. Karena kami membaca Bapak-Bapak itu memang orang-orang sudah paham. Kita hanya meriset, mereview, atau bahkan kita meneruskan hal yang mungkin kita belum kita tahu tapi kita belum. Baik. Ya, halo Pak. Ya. Pak Arif. Ringgi atau Pak Arif? Arif Ringgi. Oh iya. Silakan Pak. Pak Arif. Ya, ada mau bertanya ini. Ya, silakan Pak. Ya. Yang pertama, untuk itu sendiri, ini saya pernah mendengar penjelasan pada saat kami training di salah satu merek mobil. Dikatakan bahwa sebenarnya EV itu ya iritnya itu bukan karena banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprot pada saat penyemprotan, tetapi bagaimana
pengaturan pembukaan katup sendiri. Ya, pembukaan katup atau saat pembukaan katup. Nah, kalau umpamanya ya kan kita tahu sekarang kayak ada di CTI ini kan. CTI itu yang diatur apa namanya saat pembukaan katup entah dilanjutkan atau dimundurkan. Ya seperti itu saya. Nah jadi benar juga yang apa namanya yang diatur itu bahasanya overlappingnya. Nah, bahan bakar yang disemprotkan itu sebenarnya sama kan ya diatur pada VVTI itu sehingga membuat apa namanya tenaga yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian bahan bakar yang digunakannya tetap sama dan irit gitu. Nah itu yang saya dengar. Cuman ya sebenarnya sih saya menjadi kayak kurang pas gitu. Nah makanya saya mau nanyakan ini sebenarnya seperti apa sih yang mana yang benar. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua soal GDI lagi nih. Ini kan GDI mungkin masuk juga di apakah dia masuk di ED atau tidak gasoline direct injection ini, karena kalau saya melihat video-videonya juga itu memang jujur aja belum pernah sih saya pelajari karena ini cuma lihat-lihat di video saja soal GDI ini. Kalau kita lihat apa grafiknya itu pembakaran yang dihasilkan, tenaga yang dihasilkan di GDI ini lebih bagus gitu kan daripada yang MTI ini, MTI seperti itu. Ya mungkin ya halo Pak. Halo. Ya halo Pak. Halo. Ya, siap. Halo Pak. Halo. Baik, sudah selesai Pak. Itu mana? Belum Pak. Yang GDI Pak. Halo. Yang GDI. Ya halo. Saya punya kayak gini yo. Dari mantan ini. Ya untuk GDI-nya sendiri itu kalau kita lihat di grafik, kalau saya melihat di grafiknya itu yang di videonya itu kelihatan bahwa GDI ini lebih unggul gitu kan daripada yang MPI ya MPI ini ya. Itu seperti apa sih penjelasannya, karena memang jujur belum pernah kita apa namanya menerima materi ini ya, tapi di dalam pelajaran kami sudah diminta untuk ngajarin GDI ini ya. Yang GDI itu kan gasoline direct injection ya Pak? Iya siap Pak ya. Ya. Baik Pak Aris. Ya terima kasih Pak. Iya Sudah Pak ya? Sudah Pak. Oke. Jadi begini Pak Aris. Jadi kita itu tadi itu membahas tentang injeksian. Kita memperhatikan antara yang kontrapel dengan yang injeksi. Ya, jadi jelas yang lebih bagus untuk pemakaian bahan bakar jenis yang injeksi. Nah, adapun tadi yang paling jelas ya tentang teknologi katup itu akan menunjukkan berapa banyak suplai udara yang masuk ke dalam combustion chamber ya. Nah itulah jumlah udara tersebut yang akan dihitung dan berapa banyak nanti bahan bakar yang akan disemprotkan atau disemburkan ke dalam combustion chamber ya. Jadi memang betul Pak Aris sekarang itu yang Pak Aris bilang tadi bahwa ya kalau seperti di trailer atau di ATM pakai menggunakan seperti itu ya. Nah, cuman yang kita tadi bahas itu tentang injeksinya yang dibandingkan antara kompresor dengan yang sistem injeksi. Nah, adapun jumlah banyak atau sedikit injeksi tergantung dari pemasukan udara ke dalam combustion chamber yang diatur melalui katup ya. Begitu Pak Adi. Nah kemudian yang satu lagi yang GDI gasoline direct injection itu sebetulnya mengadopsi dari mesin diesel ya, karena pemasukan yang GDI itu membutuhkan tekanan yang lebih tinggi sama dengan mesin diesel. Nah akibatnya apa? Dibutuhkan pokok bahan bakar yang tekanannya lebih besar ya. Karena tekanan bahan bakarnya lebih besar ya, untuk GDI itu maka suplai bahan bakarnya pun ya dapat diperkecil tapi dapat lebih homogen gitu. Sama kurang lebih teknologinya ini diadopsi dari mesin-mesin diesel Pak. Bisa lebih efisien lagi gitu. Gitu loh Pak Aris. Iya, tidak ada yang lain, teman-teman yang lain yang mau menambahkan silakan. Yang saya tambahkan dulu ya Pak Hendrik, Pak Arief Agus.
Arif kalau ya siap Pak, siapa? Ya, ya. Jadi untuk yang tadi ya, menarik Pak ya, bahwasanya salah satu APTN itu mengungkapkan bahwa efisiensinya itu kuncinya di mekanisme tetap. Ya, ada yang divisi lah, tidak ada yang beda istilah, tapi oke, juga bagus, berarti dia menjadi overlap. Untuk yang GDI sebetulnya itu Pak jauh. Sebetulnya adalah itu tentang masih injektor ya, teknologi EPI berdasarkan letak. Jadi yang pertama itu yang paling awal-awal itu kan ada GDI ya, atau injektor. Itu injektornya disimpan di protokol mirip kayak karbon seperti ya, injektornya sama. Yang lagi unsur sehingga. Jadi yang Bapak sebutkan tadi yang MPI yang multi point injection itu sebetulnya injektornya itu pasang pada untuk monitor kayak mengarah kepada kartu mati ya benar Pak. Ya. Nah, misi GDI ini dia langsung dilombakan. Konsepnya konsep itu dia disimpan langsung di kepala pedal menyemprot ke ruang bakar. Jadi memang kalau lihat dari efektifnya memang lebih efektif untuk yang GDI. Tapi itu kan bahwasanya karena tadi rasio kompresi ini sangat tinggi, maka GDI ini pun harus dicocokkan dengan rasio kompresi yang tinggi tadi. Jadi memang teknologi pengalokasian injektor itu di paket kayak GDI itu ada spesifikasi lain yang harus pertimbangan juga, salah satunya ya kompresi rasio kompresi yang tinggi ya. Jadi ini menarik yang banyak trik ya. Ya, Pak Aris, kalau tidak salah yang GDI itu sudah diaplikasikan di mobil Mazda ya, Mazda yang terbaru kalau tidak salah, yang kayak gitu. Oh iya, iya Pak. Kalau tidak salah gitu. Gini Pak, tapi kalau saya lihat-lihat di YouTube-nya itu kan di grafik kinerja engine-nya itu, apakah memang DDI ini lebih unggul daripada yang MPI ini atau seperti apa Pak? Untuk saat ini iya Pak. Seperti itu Pak ya. Iya. Untuk saat ini ya. Ya. Nama kami. Silakan. Pak Adi. Iya Pak Adi. Ya. Saya punya pengalaman oprek mobil Grandis Chariot. Iya sih. Misi ya. Kebetulan kan mobil yang sudah teknologi DI tapi sudah lama. Masalah tahun 2000-an lah. Kita durasi injeksinya lewat scanner, pokoknya berbeda sekali. Waktu idul saja itu durasi injeksinya hanya 0,5 detik. 5 detik. 0,5 milisecond. Jadi itu kan kalau sebandingkan saja misal sama Avanza atau mobil-mobil yang lain yang cc-nya lebih besar misalnya itu rata-rata 2, milisecond gitu penyemprotan bahan bakar. Ya jelas ini nanti ada penghematan yang lebih besar, gitu, efisiensi yang lebih besar terhadap penggunaan bahan bakar. Yang saya tahu dan dia itu walaupun prinsipnya seperti mesin diesel, dia tidak pernah menyemprotkan bahan bakar ketika mau top kompresi. Dia tetap mengeluarkan bahan bakarnya pada langkah hisap. Dan yang mungkin jadi istimewa itu dia lebih multi istilahnya multi stage, jadi multi point, jadi nyemprot bahan bakarnya beberapa kali dalam siklus pembakaran itu. Itu yang saya tahu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adit. Ya, Pak Adit. Ya, silakan. Pak Adit. Tadi menarik juga untuk penyemprotan saat langkah hisap gimana Pak? Iya. Di GDI itu sayang saya tahu itu tidak pernah di awal yang bensin itu tidak pernah menyemprotkan bahan bakar. Kalau diesel kan nanti ketika mau istilahnya langkah pembakarannya itu dimulai seperti itu. Walaupun
mesin GDI itu penyemprotannya langsung, dia tidak melakukan penyemprotan bahan bakar hanya ketika langkah pembakaran atau ketika langkah busi lagi memercik, tidak pas busi lagi memercik gitu. Jadi langkah sebelumnya masih langkah hisap gitu. Malah kalau nanti dia putaran tinggi, dia lebih awal ngasih injeksinya, masih di langkah awal langkah hisap. Pertanyaannya Pak, kenapa Pak? Gimana Pak? Oh iya, maaf, alasannya Bapak paham nggak? Oh, jadi kalau bahan bakar bensin kan itu lebih mudah terbakar. Nanti kalau kita stop kompresi, nanti dia kan bisa terbakar sendiri. Seperti itu. Kalau kalau di bahan bakar, Suara saya terdengar? ya terdengar. Halo, suaranya putus-putus ya? Boleh saya tambahkan nggak Pak Dani? Pak siapa Im ya? Dadan, Pak Dadan. Oh, Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Yang GDI itu kan penyemprotannya tetap di awal langkah hisap ya, walaupun langsung ke ruang bakar. Nah itu alasannya itu adalah prinsip dasar kerja mesin bensin Pak. Jadi prinsip dasar kerja mesin bensin walaupun penyemprotannya sama dengan diesel, tapi prinsip kerjanya tetap berbeda. Jadi yang pada saat awal langkah hisap itu yang masuk ke dalam silinder itu menurut prinsip kerja kan harus campuran udara dan bahan bakar. Karena di akhir kompresi di mesin bensin itu adalah bunga api dari busi, baru terjadi proses pembakaran. Nah sementara di diesel itu kan di akhir kompresi baru disemprotkan karena tidak adanya busi. Itu mungkin tambahannya. Jadi ini berkaitan kenapa di awal langkah hisap penyemprotannya yang GDI, karena itu prinsip dasar kerja dari mesin bensin itu sendiri. Jadi tidak bisa jadi rubah menjadi prinsip dasar kerja mesin diesel walaupun konstruksinya mirip-mirip. Gitu aja mungkin alasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Saya tadi koreksinya waktu Pak Aris bicara ya. Jadi lanjut saja. Halo. Cek. Ya, tadi Pak Im tadi mau menambahkan pernya tadi Pak Im. Oh ya. Atau dari yang lain boleh. Cek. Baik, Pak Dani mungkin kita lanjutkan saja ya. Menarik sekali tadi dari diskusi yang tadi banyak masukan-masukan juga dari kawan-kawan dan sebagainya ya. Terima kasih kepada Bapak semua atas partisipasinya ya. Jadi sambil kita merefresh, sambil kita menambah ilmu kita ya, yang GMS ini yang sinergi ya, perlu diketahui bapak semua ya, itu nanti jangan sampai salah penyampaiannya. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi kepada anak-anak itu salah ya. Terima kasih masukannya kepada semua bapak yang tadi yang telah memberikan masukannya ya. Nah selanjutnya mungkin Pak Dani bisa kita lanjutkan lagi mungkin ke topik yang lain ya, karena di sini masih ada topik-topik yang lain yang harus kita bahas juga ya, yang memerlukan penyelarasan atau apa istilahnya itu biar seragam gitu kita pemahamannya gitu ya. Ini satu frekuensi dulu. Nah betul. Ini kemarin Bapak ini dari kelas 11 itu ada yang bertanya ya tentang yang disebut dengan cold start injector gitu ya. Sedangkan pada kedua sekarang katanya tidak menemukan yang masih menggunakan cold start injector. Nah menurut Bapak seperti apa sih cold start injector itu ya? Dan aplikasinya pada kendaraan apa saja sih
yang masih menggunakan cold start injector itu, silakan Bapak menanggapi ya tentang cold start injector itu ya. Silakan Pak. Ya, boleh lebih awal Pak. Silakan Pak Dada. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi fungsi dari cold start injector ini adalah untuk menyuplai tambahan suplai bahan bakar selain dari injektor utama, yaitu pada saat kondisi mesin sangat dingin, atau kalau di dalam teknologi karburator ini lebih mirip dengan sistem cuk. Iya. Nah, kenapa di Indonesia ini tidak ditemukan? Karena negara kita kan negara tropis Pak, negara panas. Tidak pernah suhu mesin kita menyentuh di bawah 5 derajat. Nah, sementara cold start injector itu diperuntukkan untuk sistem cuk supaya bandingnya PR-nya 1:1 untuk memudahkan mesin itu. Gitu. Makanya pasti di Indonesia itu tidak akan dipasang Pak cold start injector, karena percuma lah istilahnya dipasang cold start injector juga. Karena fungsi utamanya pada saat kondisi mesin atau suhu ruangan itu menyentuh ke 0 derajat Celcius. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Pada ada tanggapan yang lain, silakan Pak. Mirip kayak di AC itu heater ya. Heater di mobil kita itu ya jarang dipakai. Jadi tidak diendurkan ke mobilnya. Iya. Ya, silakan Pak yang lain. Silakan Pak Adil. Ya. Memang saya ini ya mobil-mobil di Indonesia saya juga belum menemukan seperti itu Pak. Tapi mungkin alasan logis waktu itu mungkin Pak. Ya, kenapa? Karena mungkin misalnya jumlah lubang injektornya belum bisa banyak itu Pak. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, padahal kalau menurut saya kenapa tidak menambah durasi injeksi ketika pertama itu kan masih bisa seperti itu. Seperti itu Pak. Mungkin teknologi waktu itu belum bisa mengakomodasi kebutuhan bahan bakar ketika masih dingin untuk lebih banyak. Nah, kalau dengan teknologi sekarang mungkin dengan jumlah lubang nozzle lebih besar, terus tekanan bahan bakar lebih tinggi, nah itu bisa diakomodasi. Terus misalnya dengan durasi dengan durasi injeksi lebih lama juga bisa menggantikan cold start injector. Gitu. Terus terang ya setelah pernah saya lihat tapi lupa di mesin mana gitu itu saya injektor, tapi di mesin trainer itu, tapi mesin apa itu. Kalau di mobil aslinya belum pernah sama sekali. Ini memang mobil kalau di mobil mesin impor mungkin dia dipasang kayak itu. Kalau saya ini Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Adi. Silakan Pak. Siapa dengan siapa nih? saya dengan Pak Arif, Pak Darsin. Silakan Pak Darsin. Saya mungkin menanggapi Ya, silakan Pak Darsin. Sepengetahuan saya dan aman ya. Itu saya menemukan kendaraan mobil lama ya Pak ya. Apa namanya Toyota Cressida Pak. Itu ada Pak. Itu terpasang dengan manifold ya. Dan memang Pak. Halo. Fungsinya memang seperti halnya dulu ya. Ini teknologi seperti ini terpasangnya di mobil-mobil lama gitu Pak. Sistem injeksi suara pertama kalau misalkan kita lihat dari teknologi Toyota
Oh iya, tensinya. Ya, saya tes juga ya Pak ya. Ya. Ya baik. Bapak-bapak yang lain. Ya, ayo Pak. Ya silakan Pak. Ya, oke. Intinya hampir sama dan keadaan semua bahwa dari starter injector itu adalah merupakan injektor tambahan yang digunakan untuk memperkaya saluran bakar atau ya tadi seperti itu ya. Tapi di sini cara kerja dari star injector itu yaitu pada saat temperatur dari air pendingin pasti rendah, maka kontak akan tertutup. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi starter, maka arus akan mengalir seperti yang ditunjukkan pada arah-arah yang ke injection. Terus kemudian di sini ada lagi setelah mesin starter, maka kunci kontak pada posisi on, maka penginjeksian dari injektor akan berhenti. Jadi andaikan mobil udah menyala, udah ini dia secara otomatis berhenti. Cuman itu Pak tambahannya Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Itu mungkin bisa dikatakan dengan starter injektor timing switch Pak ya. Halo Pak Yusuf Pak, Betul Pak. Iya. Baik, ada tanggapan dari yang lain Pak, silakan. Atau Pak Dani silakan, atau siapa? Dua orang lagi atau dua orang lagi. Oke. Silakan Bapak. Halo. Saya tambah apa sedikit Pak? Ya, tapi di luar ini tidak ada masalah nih Pak. Dan Pak Yusuf. Ini untuk ini aja untuk ini kan diskusi yang luar biasa buat saya Pak, walaupun ya ini adalah jadi ilmu-ilmu baru buat kami ya. Bisa nggak ini materi-materi ini dituangkan ke materi sehingga kami bisa mempelajari juga Pak. Ya bukan hanya diskusi di sini. Itu aja Pak temannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dani mungkin bisa diteruskan nanti ke admin lainnya. Ya kalau pada dasarnya jadi materi yang disampaikan adalah materi yang diambil dari modul yang secara nasional digunakan Pak ya, karena otomotif tentu saja yang disampaikan di LMS adalah modul-modul yang ada di sana. Kemarin juga. Iya. Saya tadi kan yang bahasan tentang mental. Ya kan perumahan tapi jam berapa nih? Saya habis malam di sana. Dia pikir. Jadi siang banget. Oh, itu bermalam. Kalau tadi kan kasihnya begitu. Kawan, kita datang main bulu tangkis. Tidak mau koneksi. Oh iya. Dekat saja. Ada di sana. Kau bermalam kan sebentar? Jam berapa pergi kembali ke sini? Iya, di sini. Diskusi dulu saya lagi tadi lagi layangkan ini masih lobby. Baik Pak ya. Cek dulu. Nah, jadi oke. Tadi yang pertama dari Pak Dadang ya. Pak Dadang. Sorry, maaf. Malah tadi Pak Dadang ya. Pak Dadang. Halo. Iya Pak. Bisa mendengar saya Pak? Bisa. Iya, jadi tadi penjelasan Pak Dadang sudah sangat ini sekali ya, jam-jam sekali ditambah dengan masukan-masukan dari teman-teman. Ya memang sebetulnya yang kotor injektor itu ya untuk menggantikan cuk ya. Nah, terus untuk di Indonesia sendiri ya itu memang jarang digunakan. Betul kata teman-teman yang tadi ya, salah satunya adalah kita sudah tidak terlalu dingin lah istilahnya ya. Nah, kemudian
sebagiannya itu power injector itu kebanyakan itu digunakan pada mobil-mobil yang era 80 mau mendekati 90 lah. Ya, jadi era 80-an lah, bisa dikatakan era 80-an. Ya, di situ masih banyak yang menggunakan power injector. Kenapa? Karena dulu Pak di kita itu untuk assembling mesin itu kebanyakan tidak dilakukan di Indonesia. Pak Hendik terputus-putus nih suaranya. Halo? Sudah jelas padanya? Maaf, sinyalnya agak kurang bagus di sini. Makanya video juga saya matikan. Halo? Halo, Pak Dhani? Bisa mendengar saya? Jelas, clear. Oke. Ya. Nah, jadi ketika era tahun 80-an itu, Lanjut Pak. ya, ketika era 80-an itu, assembly mesin itu tidak sebagian itu tidak dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena teknologi untuk assembly mesin itu belum cukup di Indonesia. Ya, jadi kebanyakan untuk mesin-mesin itu didatangkan langsung dari luar. Makanya untuk yang cold start injector itu, ya, digunakannya kebanyakan masih digunakannya pada era-era yang tahun 80-an. Ya, tentu tadi yang teman-teman dikatakan tadi ada di Presida. Kemudian ada lagi referensi yang saya baca itu yang dipergunakannya di film camp yang GTI, ya. Di film GTI itu sebagian ada yang menggunakan komputer ya. Entah itu yang di tipe silver top, breakfast operator saya juga belum paham. Cuman di referensi menyebutkan kalau komputer injector itu di salah satunya dipergunakan pada mesin Toyota Corolla Twin Cam yang dia yang sudah menggunakan injeksi, ya. Itu saja mungkin tambahannya Pak Dhani. Silakan. Ada yang mau ditambahkan tadi Pak Dhani? Pak ini ingin menayangkan tadi yang pertanyaan siapa ya di pertanyaan Pak. Siapa ya ini tentang ini nih perbandingan GDI dengan GDI. Jadi bahwasanya yang GDI itu ini dari segi konsumsi bahan bakar. Tetap bahwa Pak ini terlihat tayangannya. Tidak Pak Dhani. Tidak yang ada tampil tidak? Tidak ada gambarnya Pak. Ada hitam. Karena saya udah bisa pastiin. Bisa dulu coba Pak. Saya ulang. Sudah ada? Belum. Itu sudah ada. Ini sudah ada. Nah ini di grafik ini tadi ada yang bertanya grafik nih, saya tuh tadi kepikiran tuh kayak Kalau ada gambar penutupnya Pak Dhani itu. Biar ada apa? Itu. Nah, kelihatan ya Pak? Bapak kelihatan? Oke. Remix. Coba terlihat Pak. Nah ini kalau di grafik ini sangat terlihat jelas Pak ya. Bahwasanya antara konsumsi bahan bakar, teknologi yang menggunakan GDI dengan GDI itu ternyata dia bisa membuat jumlahnya itu 40% Pak. Di sini grafik ini bicaranya adalah bahwasanya penggunaan bahan bakar untuk GDI itu 40% lebih hemat. Oke, bisa. Ini penelitian dari Jerman Pak ya. Ya, sedikit. Iya, mungkin itu masih bisa terjawab banyak dari teman-teman yang tadi ya Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak Dhani dan teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:44 ya waktu saya gitu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum nanti kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Ya, siapa Pak? dengan Arham Amiruddin Pak dari SMK 2 Unaha, Sulawesi Tenggara. Ini Pak, saya mau bertanya, di sini ada materi saya dengar bahwa saya lihat
Ternyata apabila ada benda asing yang menempel pada cool star injektor ini akan mengakibatkan kebocoran bahan bakar, Pak. Ini maksudnya ada kemagnetan kira-kira begitu, Pak. Ya, halo, gimana Pak Rahmat? Maksud saya begini, Pak, ini kan apabila ada benda asing yang menempel pada cool star injektor akan mengakibatkan kebocoran bahan bakar. Maksud saya ada kemagnetan ke situ, Pak. Nah, begini Pak Arham, ya, menurut referensi yang saya baca, jadi begini, cold start injector itu dia akan menyemprotkan bahan bakar ketika satu mesin masih dalam keadaan dingin, suhu airnya masih dingin, ya. Jadi istilahnya awal mesin hidupkan lah, gitu kan. Nah, disemprotkanlah bahan bakar tambahan itu melalui cold start injector. Nah, apabila cold start injectornya ini mengalami kerusakan atau menempel benda-benda asing, itu khawatir injektornya tersebut tetap menyemprotkan bahan bakar, ya, sampai mesin sudah hidup, sudah panas, sudah hidup, ya, sudah mencapai suhu di mesin, tapi dia tetap menyemprotkan bahan bakar. Nah, itu nanti efeknya satu, ya, akan membuat bahan bakar menjadi semakin boros, ya. Itu salah satunya. Mungkin teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Ya, berarti ini akan bahan bakar dan udara akan menjadi gemuk ya, Pak ya? Betul, Pak. Jadi campuran udara dan bahan bakarnya karena terus-terusan disemprotkan oleh cold injector, ya, maka campuran udaranya akan menjadi gemuk. Iya. Ya. Artinya ada. Pada hasil konsumsinya. Betul, ada Dan emisi gas buangnya akan meningkat. Betul, ya. Seperti itu. Iya. Berarti ada keborosan begitu kalau dia rusak. Betul, Pak. Salah satunya efeknya itu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain, silakan. Terkait cold injector ini. Ya. Halo? Ya, halo Pak. Ya, sudah mungkin cukup untuk maksudnya terlalu gemuk itu, Pak. Iya. Baik, ada yang lain, Pak? Kenapa, Ucu? Apa kok? Ini kok? Jadi begini, Bapak ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab hari ini, kita akan carikan jawabannya besok. Atau ada di rumahnya. Bisa, ya. Kalau misalkan lusa juga masih belum ketemu juga jawabannya. Ada di materi, tapi materi baru kita tahu kayak ini, cool start injector. Ternyata di Indonesia tidak ada begituan di mobil Indonesia karena tadi suhu tidak sampai min 5 derajat. Mobil Eropa ini. Ya kan kita harus tahu. Ternyata fungsinya sama dengan cuk. Kalau di sepeda motor itu waktu yang karbu toh. Iya. Makanya gini, sekira ada namanya IAT itu intake air, udara ternyata bukan masalah apa namanya dinginnya mesin. Saya mau bertanya. Coba kena motor Vega itu harus di starter kosong dulu, harus panas dulu. Tapi kamu kok langsung starter tahan tidak mau menahan karena tidak panas. Nah, ada. Nah, dibantu cuk supaya cepat terjadi apa namanya pemanasan. Kalau ini namanya cool start injection di mobil. Fasilitasnya sudah mendukung, ya. Kalau ada yang pernah coba gitu kan mengetes si gasoline direct injection tersebut menggunakan misalkan yang paling bagus itu. Nah, ternyata ada lagi nih. EV kan kita sudah tahu. Ternyata ada GDI. Ya, itu saja gasoline direct injection. Pak, mohon maaf. Tadi suaranya putus-putus, saya tidak terlalu paham pertanyaannya seperti apa. Jadi ini ya Pak. Jadi kan apakah saya rekam layar ini Pak. Masuk suara dia. Kita punya itu
Berbagi di sudah YouTube. mendukung. Misalkan yang paling bagusnya itu kan yang Pertamina punya itu ada oktan 98 Pertamax Turbo. Apakah itu sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan dari bensinnya tersebut, Pak? Terima kasih. Belum. Halo. Halo. Halo Pak. Halo. Pak, mohon maaf ya. Koneksi di saya hilang. Ya, Tidak apa-apa ya. Gimana? ya jadi intinya Masih bisa bahan dengar saya nggak, bakar Pak? ya. Apa? Bisa dengar suara saya? Ya masih Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Hilang sinyal di saya, malu. Di sini kalau ini sedikit sudah naik turun sinyalnya. Oke, lanjut gimana? Jadi intinya apakah bahan bakar yang ada atau yang beredar di negara kita itu sudah mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk mesin GDI tersebut, Pak? GDI. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Angga. Silakan bapak-bapak yang lain ada yang menanggapi terkait mesin yang GDI ini, ya, terkait dengan pemakaian bahan bakarnya. Apakah memerlukan oktan yang tinggi atau cukup oktan yang rendah? Ya, silakan. Menambahkan Pak Adit. Silakan, Pak Adit, silakan. Kalau mobil keluaran sekarang kan kalau tidak salah beberapa hari ada yang beberapa tahun yang lalu ada Ford ya, Ford Focus itu sudah naik, itu diluncurkan di Indonesia. Berarti kan pabrikan sudah bikin survei lapangan tentang kondisi Terkait kondisi bahan bakar ini sudah ya. Karena itu bisa Pak, karena pemberisiannya 1:14 kalau nggak salah. 1:14. Ini oktan 98 mungkin sudah cukup mumpuni ya. Mungkin dengan ditambah dengan energi dia kan serta merta cara pemasukan bahan bakar pun sedikit berbeda. Jadi menghilangkan proses detonasinya ya yang problemnya seperti itu. Nah, pengalaman juga kayak yang disebut di serial itu jika diisi premium memang jika diisi ya tidak ada suara gelitiknya seperti itu. Jadi kalau premium udah nggak bisa hidup ya, mungkin ngelitik lah, jadi nggak ada tenaganya, malahan jadi pas udah mengeletrekan baik gitu. Iya Pak, ngelitik lah ya. Ya. Seperti itu pengalaman yang pegang mesin jadi aja ya, Chariot ya. Ya. Terima kasih Pak Adit. Ada tambahan Pak yang lain, silakan. Silakan bapak-bapak yang lain, ada tambahan? Tambahan ya Pak. Ya, dengan siapa Pak? Saya dan Pak Amir Yusuf. Saya setuju sekali dengan Pak Adit. Terusan memang andaikan bahan bakar yang udah dia itu benar-benar
tidak bisa menggunakan bahan bakar di bawah standar atau dari 92 ton ya. Tapi sebenarnya mobil tetap nyala, ya, tapi ya tadi ada suara ngiti dan di sana itu andaikan kita buka pada silinder atau jauh pada spark plug aja, itu terdapat apa ya warna yang hitam menjadi pembakaran tidak sempurna dan suaranya juga ngelitik gitu. Dan andaikan kita jalankan kendaraan tersebut juga ada powernya. Itu aja paling Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Bapak yang lain ya. Perlu saya ingatkan ya. Sekarang siapa lo? Ya Pak, oh ini Pak, Abdullah Sulaiman Pak. Silakan Pak Abdul. Kan tadi masalah oktan, itu kan. Ya. Nah, sekarang kan banyak bisa kita pakai 92 atau 90 tadi. Nah, sekarang ada model-model yang dikasih kapsul atau dikasih apa kan? Naik apa itu suplemen? Ya suplemen itu. Nah, kayak gitu itu dia. Ya. Baik. Terima kasih Pak Abdul ya. Nah, kalau untuk suplemen-suplemen seperti itu ya sudah banyak kita sekarang di pasaran ya. Saya juga kurang apa ya? mentor masih udah lah Seperti ini apa tentang suplemen itu karena kita tidak melakukan penelitian sendiri. Itu kan rata-rata suplemen itu kan klaim dari masing-masing ya. Dan sampai saat ini kenaikannya juga paling juga sedikit gitu. Jadi saya pernah baca di salah satu tabloid ya. Ya silakan Paris, gimana? Halo, putus-putus Paris. Halo, putus-putus Paris. Ya gimana? Halo Pak Hendrik. Ya silakan. Saya. Halo, Pak, suaranya putus-putus. Halo. Ya, silakan Pak Arani atau Paris nih, silakan. Ya, Paris, silakan Paris. Gimana? Jelasin Paris. Suaranya putus-putus. Ya mohon maaf nih, saya pakai HP, barusan terputus. Kalau ini bahasanya ini enggak masih yang full start injector bukan? Halo. Bukan Pak, ya sekarang yang VDI gitu. Tentang kualitas pemakaian bahan bakar pada mesin yang tidak menggunakan VDI. Halo. Halo, Pak Aris. Halo. 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 Pak Dadan mungkin mau menambahkan Pak Dadan? Halo. Ya, semakin siang koneksinya agak semakin ini sepertinya saya. Di saya juga sama ini. Sudah mulai Halo. Ya, Tanda Pak. ya, pertanda ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, kan ini 1 menit lagi kan kita akan mengakhiri Pak ya. Nanti kan kita juga dibatasi ya, hanya 2 jam saja pemakaiannya ya. Karena yang lain juga akan menggunakan biasanya ini juga gitu ya, koleksi ini juga ya. Jadi Bapak terima kasih sekali Pak. Ya silakan Pak Aris. Pak, ini mau nanya Mas LMS. Ya. Ini daftar hadir hari Minggu juga harus daftar hadir setiap hari bagaimana? Untuk LMS sebelum ditutup aja itu. Halo. Ya, Pak Dani. Halo, Pak Dani. Halo. Ya, halo. Terkait saya. Halo. Ada Pak Dani. Halo. Ya. Pak Dani. Itu tadi ada pertanyaan dari Kak Yusuf. Ya. Oke. Yang daftar hadir
informasi terakhir daring itu harus setiap hari sebetulnya. Jadi login itu setiap hari. Eh, Seperti itu adalah dari itu setiap hari login. Jadi Bapak Ibu silakan aktivitasnya bisa diatur, tapi login itu sampai detik ini informasinya seperti itu. Jadi harus setiap hari, sekalipun itu minggu. Gitu. Berarti tetap mengisi daftar hadir ya, Dani? Iya, iya. Ya mungkin seperti itu Pak Yusuf ya. Pokoknya sesuai ringnya. Gitu. Terima kasih Pak. Baik ya. Saya tambahkan Pak sebelum ditutup mengenai daftar hadir. Silakan Pak, siapanya? Saya, kalau kemarin saya coba ngisi daftar hadir di klik untuk prison. Nah itu tanggalnya tertentu juga Pak. Jadi untuk hari Minggu di situ nggak ada. Jadi untuk prison itu per tanggal sudah diatur di situ. Sudah ada pengaturannya Pak. Sudah ada jam-jamnya Pak, tanggal-tanggalnya Pak ya? Ya betul. Oke, terima kasih Pak Dada. Ya, terima kasih infonya Pak Dada. Oh iya, Pak. Oke. Pak Dai, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Ya, sudah Pak. Halo. Ya, lanjut Pak Dada. Gimana? Suaranya putus-putus terus. Sudah. Putus-putus Pak suaranya. Suaranya putus-putus Pak. Pak Dada suaranya putus-putus. Saya kedengeran. Bapak-bapak bisa dengar suara saya Pak? Bisa Pak. Jelas ya Pak? Jelas Pak. Oke. Jadi, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 ya. Bisa Pak. 10:03 di saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Ya. Atas atensinya. Halo. Lanjut Pak Hendrik. Lanjut. Oke. Baik. Bapak, terima kasih atas partisipasinya ya. Saya benar-benar luar biasa diskusinya ya. Menambah wawasan kita semua bagi yang sudah tahu juga mereka kembali mengingatkan kita ya tentang per-IMS-an ya. Sekaligus menambah wawasan yang baru ya. Mungkin mudah-mudahan ke depannya ya, kita bisa bertatap muka langsung ya dengan bapak-bapak semua ya. Nah, kalau bisa Pak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, coba Pak ditayangkan dulu videonya biar kita lihat dulu ya. Tayangkan Pak. Dinyalakan. Ya, sebelum kita mengakhiri. Ya Pak, sudah ini ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, tanpa menginginkan lagi ya, terima kasih atas semua partisipasi Bapak dan Ibu semua ya, Mbak Ajeng ya, terima kasih semua telah memfasilitasi kita semua ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa masuk di chat yang WA group kita, atau kalau untuk pembelajaran bisa masuk di LMS-nya. Mungkin itu saja Bapak, ya Bapak semua ya. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca hamdal bersama-sama ya. Baik, terima kasih Bapak semuanya, Mbak Ajeng, yang lainnya semuanya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih.